Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada kurikulum nasional. Nah, Indonesia menargetkan pengembangan SDM yang unggul melalui RPJPN 2024 dengan fokus pada literasi digital, coding, dan kecerdasan artifisial atau KA. Kemudian, digital sangat penting di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0, mendukung transformasi ekonomi digital, inovasi, dan efisiensi layanan publik. Kurikulum pendidikan kini diarahkan untuk memperkuat literasi digital dan teknologi, termasuk pelatihan guru dan pemerataan akses infrastruktur. Melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek, generasi muda diharapkan mampu menciptakan solusi inovatif dan menjaga identitas budaya nasional, menjadikan Indonesia lebih kompetitif secara global, serta memastikan pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian, rasional, mapel, coding, dan kecerdasan artifisial seperti apa? Integrasi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dalam pendidikan mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas SDM. Pembelajaran ini membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan problem solving. Keahlian ini membuka peluang ekonomi baru, mendukung pertumbuhan industri digital, dan membentuk generasi inovator. Selain itu, program ini memperkuat pemerataan akses pendidikan, menjaga identitas budaya, dan mempersiapkan peserta didik menghadapi era digital. Dengan pendekatan holistik, coding, dan KA tak hanya fokus pada kompetensi teknis, tetapi juga membentuk karakter yang mandiri, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kemudian, tujuan mata pelajaran coding seperti apa? Mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial bertujuan membekali peserta didik dengan keterampilan berpikir logis dan kreatif untuk menyelesaikan masalah. Mereka juga dilatih menjadi warga digital yang cakap, bijak, dan bertanggung jawab. Selain itu, siswa diajarkan mengelola data untuk kehidupan sehari-hari, serta mampu menciptakan karya melalui proses coding dan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial. Pembelajaran ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tapi juga membentuk karakter yang siap menghadapi dunia digital secara etis dan lebih produktif. Kemudian, bagaimana karakteristik tentang pelajaran ini? Mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dirancang dengan pendekatan yang beretika, kontekstual, dan berpusat pada manusia. Pembelajaran disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan masalah di lingkungan sekitar. Metodenya fleksibel, bisa dilakukan secara online, offline, atau plug-in, maupun tanpa perangkat, unplugged. Di tingkat SD, fokus pada pengenalan dasar sebagai bekal ke jenjang selanjutnya. Di SMP, siswa mulai mempraktikkan berpikir komputasional dan literasi digital dasar. Kemudian di SMA atau SMK, pembelajaran lebih mendalam dengan pengembangan kemampuan digital tingkat lanjut. Semua ini bertujuan membentuk generasi yang cakap, etis, dan siap menghadapi dunia digital. Mari kita perhatikan elemen coding dan KA. Di elemen ini ada 6 elemen. Yang pertama adalah
keterampilan problem solving yang berjenjang melalui penmodelan dan simulasi untuk menghasilkan solusi efektif, efisien, dan optimal yang dapat dijalankan oleh manusia atau mesin melalui pengenalan logis, kritis, kreatif, berdasarkan data, baik secara mandiri maupun berkolaboratif. Elemen kedua adalah tentang literasi digital. Ini adalah kecakapan bermedia digital dengan fokus produksi dan diseminasi konten digital dengan memahami etika dan keamanan digital. Elemen yang ketiga adalah literasi dan etika kecerdasan artifisial. Mengetahui konsep dasar KA, bagaimana KA bekerja, manfaat dan dampak KA, serta sikap kritis dan etika dalam pemanfaatan KA. Yang keempat adalah pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Kemampuan memanfaatkan KA untuk menyelesaikan masalah dan peningkatan efisiensi serta menciptakan dan memperbaiki sistem KA. Kemudian yang kelima adalah tentang algoritma pemrograman. Bagaimana mengembangkan solusi dari berbagai persoalan, membaca bermakna dan menulis teks algoritmik terstruktur, logis, sistematik, bertahap, konvergen, dan linear. Menjadi kumpulan instruksi berdasarkan paradigma pemrograman yang menaik secara bertahap dan berjenjang. Dapat dikerjakan secara mandiri atau berkolaborasi dengan yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana elemen ini tentang analisis data. Kemampuan untuk menstrukturkan, menginput, memproses, antara lain menganalisis, mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan memprediksi dan menyajikan data. Ini terkait dengan elemen coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sekarang hubungannya dengan dimensi profil Pancasila, dimensi profil lulusan seperti apa? Kita tahu dalam pembelajaran mendalam ada 4 dimensi. Dimensi pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewarganegaraan, dimensi kreativitas, kemandirian, dimensi komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan dimensi penalaran kritis. Mata pelajaran KKA berkontribusi mewujudkan dimensi profil lulusan agar peserta didik memiliki nalar kritis, kemampuan bekerja mandiri, berkomunikasi, dan berkolaborasi secara daring merupakan kemampuan penting sebagai anggota masyarakat abad 21. Peserta didik juga memiliki kewarganegaraan yang baik serta menjaga keseimbangan hidup dan kesehatan di ruang digital. Peserta didik diharapkan dapat menjadi warga digital citizen yang beretika dan mandiri dalam berteknologi informasi, sekaligus menjadi warga dunia global citizen yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang bagaimana posisi mapel KKA dengan mapel informatika? Mata pelajaran informatika adalah mata pelajaran wajib di kelas 7 dan 10. Dan pilihan di kelas 11 dan 12. Mencakup berpikir komputasional, literasi digital, analisis data, dan algoritma pemrograman. Sementara itu, coding dan kecerdasan artifisial KKA adalah mapel pilihan dari kelas 5 sampai 12. Khusus untuk sekolah yang siap dari sisi infrastruktur dan guru, di SD KKA berdiri sendiri tanpa perlu dibandingkan dengan informatika. Namun, di jenjang SMP dan SMA, pendidikan harus menghindari pengulangan materi, terutama pada elemen yang sama. Materi KKA difokuskan pada keterampilan praktis, baik secara offline, unplugged, maupun menggunakan perangkat digital atau plugin. Itu terkait dengan materi KKA terhadap kurikulum nasional sehingga kita bisa memahami apa tujuan
dengan adanya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.